Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil fadli wal ihsan alladzi yarhamu ibadahu bil ghufran wa yuhinuhu bil ma'siyati wat tughyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al karimul mannan, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil mu'jizati wal burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zawil ilmi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab wal mizan. Amma ba'du. Yang hormati Bapak penghulu Desa Bajur, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur. Para jamaah senamian, jamaah pengajian Majlis Baitur Rahman, mudah-mudahan selaku teniki tekican berkah dan rahmah oleh dasida Allah Subhanahu wa taala. Ngiring tiang pelungguh senamian untuk kita tak putus-putusnya untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, si ngicanin tiang pelungguh senamian berbagai macam nikmat sehingga kelam si mangkin niki tiang barang pelungguh bau katur hadir le Majlis Baitur Rahman yang dibangga kita selalu banggakan niki. Niki semua merupakan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana kehadiran kita lekelam si mangkin niki untuk kita mudah-mudahan hanya dengan ini kita dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meredam laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ringan langkah kaki kita untuk hadir di majlis taklim niki. Inilah yang dapat meredam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sepulang kita nanti dari masjid kita yang tercinta ini, semua dosa-dosa kita telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak putus-putusnya pula untuk kita haturkan keharibahan junjungan kita, tauladan kita, kuduah kita, yakni baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan selawat serta salam ini akan dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
para jamaat yang senamian, sing yang hormati, pada pertemuan kita lekalam sing mangkin niki di narak lain mengingatkan tiang pelungguh senamian bahwa sing mangkin niki kita sudah memasuki malam ke-11. Dua ngerekeng niki malam ke-11 dari bulan Rajab. Artinya karing sebulan siwa olas jelo ampok ta memasuki bulan suci Ramadan. Nah niki terekeng ya niki wasolas jelo niki kita memasuki bulan Rajab, bulan tempat kita mempersiapkan diri untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi dua bulan persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan yang disebut dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian baru kita memasuki Ramadan. Sehingga makmur suarana masjid dah. Bim-bim pun tak terdengar. Amun wah selesai azan langsung membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana kama ballaghna Rajaba. Nah, ini adalah doa yang maksur yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan persiapan pertama untuk kita memasuki bulan Ramadan. Jadi pertanyaannya mungkin, sudahkah tiang pelungguh senamian mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan? Jadi jawabannya ada pada diri tiang pelungguh senamian. Jadi kalau kita tanya diri kita sendiri, insya Allah akan terjawab dengan kita senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Setiap waktu kita akan selalu mengisinya. Aranjak persiapannya menuju Ramadan, ngumbe angkun tantit laut datang na bulan Ramadan, dek teluean isi isi tindo berundang no naumus shaimu ibadatun, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah, mentang-mentang mendengar hadis ini luean tindo, selesai sholat langsung tidur dan ada yang datang zuhur uras tidur dan malik. Nah niki ini mentang-mentang dengar hadis naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah tentunya agar kita persiapkan diri dari mulai tibanya atau masuknya bulan Rajab, kita sudah mempersiapkan diri. Artinya Rajab ini adalah bulan untuk kita banyak berbenah, memperbaiki segala apapun kekurangan kita. Disinilah tempat kita mengejarnya, yaitu biasanya sebelum datangnya Rajab kita sinong malas, luean yap, luean abot, solat pun lue tinggalang ta. Tetapi ketika sudah masuk bulan Rajab, semakin meningkat amal soleh kita,
semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki yang dimaksud orang-orang yang mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan, di mana Rajab niki adalah bulan tempat dibuka selebar-lebarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ngombe supaya kita isi dengan banyak bertaubat. Kita isi dengan banyak bertaubat. Taubat secara logahnya niki adalah ar-ruju'. Rujuk artinya supaya kita kembali. Taba fulanin an fulanin. Kembali si fulan itu dari rumahnya si fulan. Artinya niki adalah taba bermakna rujuk. Adapun taubat secara istilahinya yaitu ar-ruju'. Ar-ruju' amma kana mazmuman fisar'i ila ma huwa mahmudun fisar'i, yaitu kembali dari segala sesuatu yang tercela menurut syara menuju sesuatu perbuatan yang terpuji menurut syara. Nah niki artinya adalah supaya kita kembali sepenuhnya untuk melaksanakan segala yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan sepenuhnya hak-hak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki yang disebut dengan bertaubat. Mula biasanya kita sino malas dengan tibanya Rajab, berarti kita menjadi orang yang rajin serta istiqomah. Berarti niki orang yang sudah bisa dikategorikan bertaubat. Nah, niki rujuk dari segala sesuatu yang tercela menuju segala sesuatu yang terpuji menurut syara. Nah, niki agar kita banyak mengisi Rajab niki dengan banyak-banyak bertaubat. Semakin bertambah dan meningkat kebaikan yang kita lakukan. Nah niki namanya orang yang bertaubat, sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 112. At-taibun, ciri-ciri orang yang bertaubat, al-abidun, orang-orang yang banyak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu menyempatkan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki al-abidun. Al-hamidun, orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hamidun. As-saihun, niki menurut mufassir as-saihun artinya orang-orang yang banyak bertebaran, mengembara untuk mencari ilmu. Bepun tau dengan alim datangin ya untuk menuntut ilmu. Nah niki namanya masuk dalam kategori as-saihun. Itu mufassir ulama menafsirkan ke lafaz as-saihun artinya orang-orang yang banyak bertebaran untuk dia mencari ilmu. Nah niki. Kemudian ar-raki'un as-sajidun,
orang-orang yang banyak melakukan ruku dan sujud, artinya sholat tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang banyak mengajak, menyeru dalam melakukan kebaikan. Wan nahuna 'anil munkar, serta selalu melarang, mencegah orang-orang melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Wal hafizuna li hududillah, kemudian banyak menjaga serta memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Nah niki yang pertama adalah at-taibun. Kemudian baru menjelaskan tentang sifat-sifat yang mesti terpenuhi oleh orang yang bertaubat. Jadi belum dikategorikan bertaubat kalau dia tidak banyak melakukan ibadah. Kemudian ciri yang kedua, belum dia dikatakan bertaubat kalau dia tidak banyak lidahnya atau lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Belum dia dikatakan bertaubat kalau dia tidak istiqomah untuk mencari orang alim untuk diajarkan dia ilmu. Kemudian ar-raki'una sajidun, orang-orang yang dikategorikan banyak melakukan ruku dan sujud. Kemudian ciri berikutnya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kemudian yang terakhir wal hafizuna li hududillah. Nikilah ciri-ciri orang yang dikategorikan bertaubat. Nah, saya merasa diri tidak pernah melakukan dosa, kemudian dia berat lisannya untuk bertaubat, berarti dia mengaku dirinya itu lebih hebat dari Nabi Adam alaihissalam. Dia mengaku dirinya lebih tinggi derajatnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti dia mengaku dirinya lebih tinggi derajatnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang yang tidak mengisi hari-harinya dengan banyak bertaubat. Adam ketika melakukan kesalahan karena melanggar salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi pohon khuldi, tetapi Adam melanggar larangan tersebut karena bujuk rayunya setan dan iblis, sehingga dia tergoda atas ajakan istrinya yaitu Hawa, sehingga dia mendekati pohon khuldi tersebut. Ketika dia sudah mendekati khuldi kemudian dia memakan buahnya itu, maka seketika tubuhnya dari kepalanya keluar yaitu tanduk yang sangat tajam. Kemudian dari bawah rahangnya keluar istilah iklil. Iklil niki adalah misal langkun caling keluar. Itu yang menjadikannya dia malu di hadapan Hawa, sehingga Jibril mendekatinya, hai Adam, bertaubatlah engkau kepada Rabbmu sehingga jasadmu itu dikembalikan seperti semula. Makanya dengan taubat Adam itu mendapatkan yaitu rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, doa dari Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa yang selalu diucapkan
dan dimunajatkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka kita pun ketika merasakan diri melakukan perbuatan dosa, maka banyak-banyaklah kita mengucapkan doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian bulan Rajab ini adalah bulan tempat dilipat gandakannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahrun yudha'aful hasanat, bulan tempat dilipat gandakannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mengisi Rajab ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Salat sunat yang kita kerjakan 2 rakaat sama nilainya dengan salat sunat yaitu 70 rakaat yang kita kerjakan di luar bulan Rajab. Makanya mesti kita perhatikan diri kita, apakah kita sudah istiqomah untuk melakukan solat-solat sunnah, yaitu solat sunat rawatib maupun solat sunat gairur rawatib. Karena solat sunat, seluruh solat sunat yang kita kerjakan niki dikategorikan dengan menjadi 2 istilah, yaitu solat sunat rawatib dan ada solat sunat gairur rawatib. Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengikuti solat fardu, baik qobliyahnya atau sebelum kita melakukan solat fardu maupun sesudah kita melakukan solat fardu. Niki yang disebut dengan solat sunat rawatib. Jadi nanti tahu aranna. Amun gawe aja sering tegawe niki solat sunnah niki, sering telakuang niki. Tetapi cuma istilahnya doang dek teman ini hafal, dek mantai ini dait. Nah jadi aranna solat sunat rawatib. Kemudian arak solat sunat niki aranna gairur rawatib, artinya solat sunat yang kita kerjakan di luar dari solat fardu. Nah niki aranna gairur rawatib. Gairur rawatib artinya tidak mengikuti solat fardu. Amun rawatib solat sunat yang mengikuti fardu. Kalau gairur rawatib solat sunat yang tidak mengikuti solat fardu. Nah niki be contohnya marak misalnya solat duha. Solat duha niki dia tergolong solat sunat gairur rawatib. Kemudian solat tahajud niki tergolong dia solat gairur rawatib. Kemudian solat rawatib niki dia dibagi menjadi 2. Ada tergolong muakkad, ada tergolong gairu muakkad. Si embe si tekeliat aran muakkad adalah solat sunat yang mengikuti fardu, kemudian tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang tergolong yang disebut rawatib muakkad. Ada solat sunat rawatib gairu muakkad, artinya solat sunat yang mengikuti solat fardu terkadang kita lakukan, terkadang boleh, terkadang tidak dilakukan. Nah niki yang tergolong gairu muakkad. Nah niki. Jadi besi muakkad sino sebagian menjelaskan melewat beberapa hadis yang muakkad niki adalah ada 10
rakaat salat sunat. 10 rakaat salat sunnah. Cimbe ya 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. Kira jarina 4 dan 2 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah isya. Nah niki ya si tergolong 10 rakaat yang dijelaskan lewat beberapa hadis. 10 rakaat niki yang tergolong salat sunat yang mengikuti fardu, yang disebut dengan salat rawatib muakkad. Si tergolong gairu muakkad, siang muakkad lewat penjelasan hadis yang lain, sebagian mengatakan yaitu ada 12 rakaat salat sunat rawatib muakkad. Saya selalu menjaga, artinya saya senantiasa melaksanakan 12 rakaat niki salat sunat, maka kelak pada yaumul qiyamah dia akan dibangunkan suatu rumah yang sangat indah serta mempesona di dalam surga. Nah niki lewat beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan dari kita menjaga 12 rakaat sebelum dan sesudah dari sholat fardu. Kemudian gairu muakkadnya si B tinggal ditambah yang 12 rakaat niki ditambah 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Kemudian 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Jadi berjumlah 12 rakaat salat sunat rawatib. Kemudian yang tergolong gairu muakkad simbe ya tambahannya sesudah salat fardu zuhur ditambah 2 rakaat. Berarti salat zuhur sino sunnahnya 4 sesudah sebelumnya, 4 sesudahnya. Berarti ada 8 rakaat salat sunnah yang mengikuti salat fardu zuhur. Kemudian 4 sebelum asar. 4 sebelum asar. Kira jarina balu dit 2 10 dit 4 tolas. Kemudian 2 sebelum maghrib. Nina. Arah sebagian mengatakan dek narak qobliyah salat sunat maghrib. Nina. Lagu amun si bacaan tiang le kitab Marakil Ubudiyah barang le Ihya Ulumuddin arak salat sunat sebelum maghrib. Nah niki 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian sebagian mengatakan 2 rakaat sebelum isya. Tambahannya sesudah isya 2 rakaat, berarti 2 sebelum isya, 4 sesudah sholat fardu isya. Nah niki yang tergolong gairu muakkad. Nah niki yang perlu yang pelingis namian jaga ketika sudah memasuki Rajab. Perhatikan sholat sunat rawatib kita. Anti temau keutamaan siapa saja yang melakukan sholat sunat di bulan Rajab, maka dia tergolong melakukan sholat 70 rakaat sholat sunat di luar dari bulan Rajab. Nah niki
keutamaan dari kita menjaga serta senantiasa istiqomah untuk kita selalu menjaga semua solat-solat sunat kita untuk kita senantiasa lakukan selama memasuki bulan Rajab. Karena Rajab niki salah satu dari keberkahannya niki adalah yaitu tempat dilipat gandakannya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah niki sahrun yudha'aful hasanat. Si penembe sahrun yaitu tempat dibuka selebar-lebarnya atau mahsusun bil maghfirah. Tempat dikhususkannya ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala niki dibuka seluas-luasnya ketika kita kedatangan bulan Rajab. Nah niki lewat beberapa hadis niki menjelaskannya. Sengaja yang bawa kitabnya yang bernama Kitab Al-Bunniyah, karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz li talibi tariqil haq azza wa jalla Al-Bunniyah. Nah niki dua jilid. Niki langsung jilid pertama dan jilid kedua dijadikan satu yang pun tebal kitab niki. Niki penjelasannya pada jilid pertama menjelaskan tentang keutamaan Rajab. Siapa saja yang mengisi bulan Rajab dengan kebaikan dan banyak dia bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin akan memberikan 3 keistimewaan bulan Rajab, yaitu senantiasa dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan bukakan selebar-lebarnya, yaitu sifat kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala akan dibuka selebar-lebarnya bagi siapapun yang mengisi bulan Rajab niki dengan penuh kebaikan dan dia banyak melakukan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu diajarkan kita oleh baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu mengisi Rajab niki dengan ucapan doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali kita baca baik di waktu pagi dan pada waktu malam hari. Nah niki kita isi hari-hari dari Rajab niki dengan membaca doa tersebut Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian mengisi dengan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah ini kita baca 3 kali dalam mengisi hari-hari dari bulan Rajab. Siapa saja yang mengisinya dengan banyak membaca istighfar Rajab dan banyak membaca sayyidul istighfar, maka dia termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibukakan selebar-lebarnya yaitu sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibukakan selebar-lebarnya yaitu kebaikan yang senantiasa diraih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya Rajab, Ra melambangkan rahmat, Jim melambangkan judullah, kemudian Ba birrullahu azza wa jalla.
niki yang akan diberikan bagi siapapun yang memakmurkan bulan Rajab niki dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi hari-hari Rajab niki dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, kemudian mengisinya dengan banyak berinfak dan bersedekah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 perkara tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memakmurkan bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan, kemudian kejelekan-kejelekan yang kita lakukan di luar Rajab ini, disinilah tempat kita berbenah diri untuk kita benahi agar kita pantas untuk memasuki bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sila tertutup pengajian tadi dengan kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bid darain. Amin bi fadlika wa karamati ridwanika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha maulana 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Rabbi ya Allah ya mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna ya Allah min ahlil jahli wal ghair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika ya sattar ya jabbar ya qahar wa rakhilnal jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.